Film ini diawali dengan adegan seorang bos di sebuah perusahaan yang sedang memberikan penyuluhan kepada karyawan baru di perusahaan itu. Tiba-tiba, bos tersebut melihat salah seorang dari karyawan baru ini menguap saat dia memberi penjelasan. Dia pun langsung bertanya kepada wanita itu apa inti dari semua yang dia jelaskan. Tapi jawaban dari wanita ini pun membuat si bos ini pun menjadi bingung, karena jawaban dari wanita ini terlalu amazing. Intinya, wanita ini menjawab kalau perusahaan golf ini bisa menciptakan perdamaian dunia, kayak di film-film. Dan karyawan baru ini bernama Narumi. Narumi mempunyai hobi membaca manga dan dia juga pembuat doujin. Dan jawaban dia kepada si bos tadi adalah apa yang pernah dia baca dari sebuah manga. Tiba-tiba saat Narumi lagi berjalan dengan temannya, dia pun berpapasan dengan seorang pria yang sepertinya Narumi tidak asing dengan pria ini. Hirotaka? Hah? Narumi? Narumi langsung berteriak memanggil nama pria itu yang membuat orang-orang di sekitarnya menjadi heran. Shuto? Dan ternyata Hirotaka ini merupakan teman kecil Narumi dan mereka sama-sama otaku. Narumi pun langsung pergi begitu saja. Narumi takut kalau Hirotaka bakalan membahas hobi seputar otaku, karena Narumi sudah menyembunyikan hobinya itu dari semua orang. Narumi akhirnya menemui Hirotaka dan dia mengajak Hirotaka untuk bertemu. Dan mereka pun akhirnya bertemu dan saling bertanya satu sama lain karena mereka udah lama nggak ketemu boy. Hirotaka sendiri merupakan seorang otaku dan juga seorang gamer. Tapi Hirotaka tidak menyukai anime, dia hanya menyukai karakter-karakter di dalam game. Mereka pun akhirnya saling bercerita tentang relationship mereka. Narumi pun menceritakan kalau dia sebelumnya pernah berpacaran dengan seseorang. Tapi karena pacarnya tahu kalau Narumi ini otaku, pacarnya langsung menyampaikannya. Dan itulah alasannya kenapa Narumi selalu menyembunyikan hobinya dari semua orang. Tapi Hirotaka pun memberikan Narumi sedikit pencerahan. Katanya, daripada menyembunyikan hobi, lebih baik mencari pacar yang sehobi. Singkat cerita, Hirotaka pun mempromosikan dirinya kepada Narumi. Dia lalu menembak Narumi dan Narumi pun menerima cinta seorang Hirotaka. Perfect. Ternyata Narumi yang jalan bareng bersama Hirotaka semalam terlihat oleh teman satu kantornya. Dia pun bertanya kepada Narumi apakah mereka pacaran. Tapi Narumi menyembunyikannya karena dia malu. Sedangkan Hirotaka sendiri langsung mengakui kalau dia udah berpacaran dengan Narumi. Hari pertama mereka pacaran pun tidak berjalan mulus, karena setiap melihat Hirotaka, Narumi langsung ingin bersembunyi dan ingin lari dari Hirotaka. Karena Narumi masih tidak percaya diri dan sedikit malu. Hirotaka akhirnya menemui Narumi dan mengatakan kalau dia menyesal telah mengungkapkan perasaannya kepada Narumi. Tapi Narumi akhirnya sadar kalau dia juga salah. Dan dia berjanji tak akan lari lagi saat dia melihat Hirotaka. Sepertinya Narumi juga takut kehilangan Hirotaka.
Dan malam itu pun akhirnya mereka ketemuan lagi. Dan malam itu Hirotaka mengajak Narumi untuk berkencan keesokan harinya. Tapi Hirotaka meminta kepada Narumi saat hari mereka berkencan, mereka harus melupakan jati diri mereka sebagai otaku, agar Narumi tidak menghayal yang tidak-tidak lagi saat mereka sedang berkencan. Dan mereka pun pergi berkencan dengan melupakan jati diri mereka sebagai seorang otaku. Dan ternyata Narumi malah menjadi aneh saat dia harus melupakan jati dirinya sebagai seorang otaku. Hirotaka pun terlihat sedikit merasa bersalah di sini. Dan ketika pulang, Hirotaka langsung pergi ke sebuah bar untuk menenangkan dirinya. Dan di sini dia bertemu dengan seorang wanita. Wanita ini ternyata adalah kenalan Hirotaka dan dia juga seorang otaku. Hirotaka kemudian menceritakan masalahnya kepada wanita ini. Dan wanita ini memberi solusi agar sebaiknya Hirotaka tidak menghilangkan jati diri Narumi sebagai seorang otaku saat mereka berkencan. Tapi hasilnya malah semakin parah. Narumi jadi terlihat seperti seorang zombie di mata Hirotaka. Suatu hari, Hirotaka mengajak Narumi untuk pergi ke rumahnya. Lalu di kereta, Narumi menceritakan kalau minggu depan bakalan ada acara dari seorang CV dari tokoh anime yang dia suka. Nah, karena Hirotaka bukan penggemar anime, jadi dia tidak tahu apa-apa. Tapi di sini, Hirotaka menotes sesuatu. Sesampainya di rumah Hirotaka, si Narumi malah berpikiran yang aneh-aneh. Narumi mencemaskan warna dalamannya. Karena Narumi berpikir di rumah Hirotaka, Narumi akan diapa-apain. Ternyata Hirotaka hanya mengajak Arumi untuk bermain game. Tapi lama-kelamaan Hirotaka pun tidak tahan juga. Narumi menjadi shock karena dia diceplok mendadak oleh Hirotaka. Dan saat itu juga Narumi pun langsung pulang boy. Cerita pun berlanjut. Keesokan harinya, Narumi mendapat tugas untuk pergi ke Hawaii melakukan pemotretan bersama seorang karyawan laki-laki lainnya. Lalu saat teman pemotretan Narumi ini mengajak Narumi bertemu, dia malah curhat kalau dia baru saja diputusin oleh pacarnya. Sementara itu, Narumi juga menjadi gak karuan dan dia selalu melakukan kesalahan setiap dia melakukan pekerjaan. Semua itu terjadi karena Hirotaka tidak masuk bekerja. Hirotaka ternyata mengambil cuti selama seminggu dan Narumi tidak mendapat kabar apa-apa dari Hirotaka. Lalu Narumi pun menghadiri acara dari CV dari tokoh anime yang dia sukai. Dan tiba-tiba di sini dia bertemu dengan Hirotaka yang sangat antusias. Narumi pun menjadi terkejut terheran-heran. Dan setelah acara itu, Hirotaka kembali mengajak Narumi ke rumahnya. Dan alangkah terkejutnya Narumi karena tiba-tiba Hirotaka menjadi suka dengan anime.
Narumi pun merasa sangat aneh dengan Hirotaka. 窓か、どうしよう。 Narumi langsung pergi lagi dari rumah Hirotaka. Tapi saat pulang dia teringat sesuatu. Narumi teringat percakapan mereka di kereta saat pergi ke rumah Hirotaka sebelumnya. Nah, jadi di sini Hirotaka ternyata menotes acara yang dikatakan oleh Ni. Dan dia mencoba untuk menyukai apa yang disukai oleh Narumi. Cerita pun berlanjut. Hirotaka akhirnya masuk kembali bekerja. Dan dia menjadi cemburu melihat Narumi sedang latihan pemotretan dengan karyawan laki-laki yang tadi. Dia pun langsung cabut coy. Hirotaka kembali ke bar untuk menenangkan dirinya. Dan lagi-lagi dia bertemu dengan kenalannya, seorang wanita yang juga otaku. Dan ternyata wanita ini juga sering kesini gara-gara dia bermasalah dengan pacarnya. Lalu wanita ini mengajak Hirotaka untuk pergi ke rumahnya. Sementara itu karyawan teman pemotretan Narumi juga mengajak Narumi ke rumahnya. Dan di sini mereka semua bertemu boy. Ternyata pacar dari kenalan si Hirotaka adalah karyawan teman pemotretan Narumi. Hirotaka dan Narumi langsung pulang dari sana. Dan di perjalanan Hirotaka mengatakan kepada Narumi kalau dia memaksakan dirinya untuk menyukai apa yang Narumi suka. Semua itu dia lakukan jelas demi Narumi boy. Hirotaka.